حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 28 dari pembahasan adab. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-darsul khamisa asyar murajaah. Pelajaran yang ke-15 mengkaji ulang apa yang telah kita lewati. Akhadna fi adabi qada'il hajah. Kita telah mengambil di dalam adab menunaikan hajat. Yang pertama, annaka la tastaqbilul qiblah. Anda tidak menghadap ke kiblat. Wala tastadbiruha, tidak membelakanginya, inda qada'il hajah, tatkala menghadap, tatkala menunaikan hajat. Ya. Ya. 28 muka surat 28. Sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah Al-Ansari muttafaqun alaih, juga hadis siapa? Salman Al-Farisi yang diriwayatkan oleh Muslim. Kesimpulannya ini adalah makruh. Baik. Sama saja di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Kalau di dalam bangunan lebih sederhana lagi, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis Ibni Umar muttafaqun alaih. Kalau di luar bangunan maka dia juga makruh, tapi tidak seperti yang di dalam bangunan. Sama-sama makruh, tapi yang di luar mungkin makruhnya agak berat sedikit. Karena walaupun kita di luar bangunan, kata para fuqaha, hakikatnya kita tidak langsung menghadap ke Ka'bah, tidak langsung berhadapan dengan Ka'bah atau membelakanginya. Karena di hadapan kita mungkin sudah ada penghalang juga itu. Ada rumah-rumah orang atau gunung atau pepohonan atau hutan dan sebagainya. Jadi walaupun kita di luar bangunan, hakikatnya kita juga sudah ada yang menghalangi antara kita dengan Ka'bah. Makanya sebenarnya hukumnya hampir sama di luar dan di dalam bangunan, yaitu makruh. Sementara Nabi sudah mencontohkan di dalam hadis Ibni Umar itu, beliau menghadap ke kiblat dan membelakangi Baitul Maqdis. Baik, menunjukkan larangannya itu tidak sampai haram. Demikian pula di dalam hadis Jabir, 1 tahun sebelum Nabi wafat, saya melihat Rasulullah SAW kencing dalam keadaan menghadap ke kiblat. Menunjukkan larangan yang ada tidak sampai haram. Tapi semakin kita menjauhi itu, semakin besar pahalanya tentunya. Semakin, yaitu mendapatkan pahala tentunya. Akan mendapatkan pahala. Yang kedua, annaka la tastanji biyaminik. Jangan beristinja memakai tangan kanan, yaitu memegang kemaluan dengan tangan kanan. Ini yang dilarang. Yang rajih kata para ulama adalah haram ketika sedang istinja. Adapun ketika dalam situasi bersih biasa maka tidak haram. Wala tamassu wala tamassu bihan najasata mutlaqan. Secara mutlak jangan menggunakan tangan kanan untuk menyentuh benda najis. Berarti kalau membersihkan najis pakai apa? Iya, pakai tangan kiri. Iya, masalah menggunakan tangan kiri, iya, untuk mengurusi itu. Alat pembersihnya, iya, pakai air atau yang mewakilinya. Yang ketiga, apa? Mutlak, secara mutlak tidak diperinci, yaitu untuk membersihkan najis, untuk menyentuh najis jangan pakai tangan kanan. Yang ketiga, annalistinja la yakunu bi aqalla min salasati ahjar. Istinjanya itu tentunya yang dimaksudkan adalah istijmar ya.
Tetapi ini istinja dari sisi bahasa. Istinja adalah apa? Qata'un naju, yaitu memotong najis. Naju itu kotoran. Baik. Tidak boleh memakai batu kurang dari 3. Yarhamukallah. Baik. Kalau hanya jumpa satu batu gimana? Tapi batunya sebesar gajah boleh tak? Nah, boleh. Pakai sisi yang berlainan. Baik. Tapi yang sudah dipakai teman jangan dipakai. Jangan-jangan nanti kena najis juga nanti. Tengok-tengok mana yang masih bersih misalkan. Tak tahu tak masalah. Namanya tidak tahu. Tidak tahu itu dimaafkan. Yang penting apa, hidungnya dipakai. Oh, ini ada bau busuk kah, bau netral. Dipakai untuk apa? Mendeteksi. Kemudian yang keempat, annahu la yajuzul istinja bi rausid dawab. Ya, tidak boleh istinja, yaitu menghilangkan najis tadi dengan kotoran hewan. Au bil idham, atau dengan tulang belulang. Li'anna raus yakunu ta'ama dawabil jin. Karena kotoran hewan itu akan menjadi makanan bagi hewannya jin. Kendaraan-kendaraan jin. Nah, makanannya adalah, diantaranya adalah makanan, adalah kotoran dari hewan kita. Kasihan juga ya. Tapi untuk kita jijik, tapi untuk mereka lain. Atau hewan-hewan kita, ada nggak yang memakan kotoran? Ada aja ya. Seperti siapa itu? Seperti apa? Hewan-hewan kita yang suka makan kotoran juga. Seperti apa? Jenis ayam-ayam itu ya. Iya, kenapa? Dawab itu jamak dari dabah. Iya, betul, iya. Dabah. Dikatakan dabah karena li'annaha tadubu fil ard, ya, merayap di bumi. Kereta kebal bahasa Arabnya apa? Kereta kebal. Kereta kebal apa bahasa Arabnya ya? Dabbabah. Karena dia merayap kan kereta kebal itu. Orang Arab manggilnya dabbabah. Baik. Wal azm idza dzukira smullahi alaih. Tulang apabila disebut nama Allah padanya, yaitu kita makan tulang yang ada dagingnya dengan menyebut nama Allah, atau yang lain mengatakan yaitu tatkala hewan itu disembelih dengan menyebut nama Allah, maka tulang-tulang tadi halal untuk makanan, untuk jin-jin, yaitu saudara kita itu. Yakunu ta'amal jin, menjadi makanan jin. Bagaimana mereka makan tulang? Kaifiatnya Allah yang mengatur, Allah yang tahu, itu perkara gaib. Tapi sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Qatadah, yakunu aufara lahman, di tangan mereka itu dagingnya menjadi paling banyak walaupun sudah kita habiskan tulang belulangnya itu. Kita habiskan daging-dagingnya, tinggal tulang. Nanti di tangan jin akan penuh daging lagi. Ini perkara gaib ya. Apa tadi? Kereta kebal, dabbabah. Dabbabah. Kemudian yang kelima, wa annahu la yajuzul istinja'u bi ta'amil ins. Tidak boleh beristinja dengan makanan manusia. Iya, kalau yang makanan jin saja dan makanan hewan jin saja tidak boleh kita pakai untuk istinja. Apalagi untuk istinja pakai apa? Ayam goreng Texas. Oh, rugilah ya. Atau ayam goreng apalah yang biasa dimakan orang-orang itu. Atau walaupun ayam goreng crispy, ayam goreng seringgit, tak boleh. Itu untuk makanan, bukan untuk dihinakan dengan untuk menghilangkan najis, bukan dipakai untuk menghilangkan najis. Yang keenam, annahu yambaghi izalatun najasi jayyida. Semestinya, seharusnya kita menghilangkan najis dengan baik, yaitu bukan sembarang-sembarang. Janji sudah apa? Guyur air 3 kali atau berapa? Yang penting betul-betul bersih, karena dikhawatirkan akan menjadi azab di alam kubur kalau kita tidak berhati-hati di dalam membersihkan, ya. Izalah menghilangkan, ya, menghilangkan. Wa tanziful yadaini jayyida. Kita wajib membersihkan tangan dengan baik. Jangan sampai masih ada tersisa najis atau mungkin rasa atau bau atau warna. Bertakwa semampunya. Baik, sudah diusahakan. Kalau sudah usaha masih ada sisa, maka para fuqaha telah mengatakan apa itu yasirun najasah ma'fuun an.
Najis yang tinggal sedikit sudah diusahakan ya, tinggal sedikit itu dimaafkan. Yang penting sudah berusaha. Kita hanya dibebani sesuai kemampuan. Baik. Bil ma'i wasabun, dengan air dan sabun. Awit turab, atau dengan debu. Yang ketujuh, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad nahana anit tabawul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari kencing fil khufar, yaitu di lubang-lubang, wasyukuk, dan celah-celah. Li'annaha makanul hawam, karena dia adalah tempat hewan-hewan berbisa. Mungkin kalajengking atau apalah hewan-hewan berbisa, atau mungkin jangan-jangan ada lipan bara, naudzubillah. Wasiba, yaitu hewan-hewan buas yang kecil-kecil boleh jadi. Baik. Terutama kalau yang di Arab banyak bau-bau, lubangnya kecil, lubangnya. Tapi kalau kita masuk, bagian dalamnya menjadi besar. Bobok heina, hewan buas yang suka memakan keledai itu. Kaki depannya pendek, kaki belakang panjang. Yang kecil-kecil ya mungkin lubangnya kecil, kalau yang dewasa ya kita boleh masuk lubang itu. Al-mu'dhiyah, yang mengganggu atau yang menyakiti, atau jangan-jangan ular juga dan seterusnya. Baik. Yang ke-8, annahu la yajuzul baulu walat taghawwut. Seandainya wazannya disamakan bagus ya, tabawul wat taghawwut. Baul wal ghaid misalkan, tapi tak masalah. Tidak boleh kencing ataupun berak fil ma'ir rakid, di air yang diam, air yang tenang. Kalau di air sungai tak masalah, di air terjun tak masalah. Janji jangan ada orang marah-marah aja nanti. Agak jauh dari orang yang sedang mandi, sedang pakai shampoo, kasihan nanti. Atau orang sedang cuci baju, mungkin di kampung-kampung kadang cuci baju di sungai. Jangan kita berak dekat-dekat, nanti kasihan dia. Baik. Nah, kalau jauh-jauh tak masalah. Kalau airnya tenang, ya jangan. Baik. Gimana kalau di kolam renang? Di kolam renang airnya tenang kah? Airnya ada circulation-nya. Sih sebenarnya ada circulation-nya ya. Jadi penjaganya tak marah aja. Jaga-jaga. Baik. Kalau 1-2 orang mungkin tak ketahuan kan, dia pakai kelorot, pakai apa? Kalau 10 satu regu semuanya kencing sama-sama, oh, boleh bahaya juga itu, nanti nampak kuning airnya. Baik. Masalah boleh karena air kolam renang yang luas biasanya dikatakan ma'un mustabhar, airnya dianggap banyak, lebih dari 2 kullah, tidak mengapa secara hukum syar'i. Baik. Lagi pula dia ada rollingnya, airnya di rolling. Wa akhadna min adabil akal. Baik, setelah tadi adab qadail hajah, sekarang adab makan. Kita telah mengambil dari pelajaran adab-adab makan. Yang pertama, annahu yambaghi tanziful yadain. Kita semestinya membersihkan kedua tangan bi ghasliha, dengan mencucinya qablal akal wa ba'dah. Qablal akal wa ba'dah, ya, sebelum makan dan setelahnya. Para ulama mengatakan ini hukumnya adalah apa? Mustahab. Yang setelah makan ini adalah sunnah muakkadah. Baik. Yang kedua, yang bagi ghuslul fawakihi wal khadrawat. Kita semestinya tidak sampai wajib, tapi ini kembali ke penjagaan, mencuci buah-buahan dan juga mencuci sesayur jayidan dengan baik qabla an nakulaha, sebelum kita memakannya. Itu pun ketika makan kita hati-hati, kadang seperti kangkung itu kadang di bagian dalamnya masih ada cacing. Sekitar dicuci dan belum dimasak, dia masih hidup. Kita hati-hati, makan perlahan-lahan, ditengok-tengok. Baik. Jangan asal telan. Kalau bersih saja dia banyak manfaatnya. Yang ketiga, annahu yambaghi lijtima'u 'ala ta'am. Ya, semestinya, tapi semestinya bukan wajib ya, mustahab. Yaitu kita berkumpul untuk menyantap makanan, litahsulal barakah, agar dihasilkan keberkahan itu. Baik. Ini insya Allah sudah pernah kita lewati semua. Sekarang masuk ke muka surat 29. Ad-darsus sadisa asyar. Pelajaran yang ke-16, takwimul wahdah, yaitu penilaian dari fasal ini, fasal atau juz. Awalan, khaton.
tahtal ijabati shahihah. Letakkan baris di bawah jawaban yang benar. Oh, ini senang sekali ya, mudah ya. Insyaallah. Yang pertama, ahabbul biqai ilallah. Tempat yang paling Allah sukai, al-aswaq wal buyut wal masajid, ya. Iya, al-masajid, ya betul. Baik, al-masajid. Baik. Kemudian yang kedua, idza aratu an tastamirral malaikatu bidu'a ili, jika saya ingin para malaikat terus-menerus mendoakan kebaikan untuk saya. Baik, mana pilihannya? Fa angtadhirus sholata fil masjid, fa uhdisu fil masjid, fa ansarifu minal masjid. Kira-kira jawabannya apa ya? Ayo, angtadhirus sholata fil masjid artinya apa? Ya, menunggu sholat di masjid. Yang penting apa? Tidak berhadas dan tidak mengganggu orang. Baik. Yang ketiga, inna min syukrillahi ala nikmatil bait. Sesungguhnya termasuk cara kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan berupa rumah astami'a fihil aghani antadhira fihi anzura fihi ila tilfas a'mala fihi bi ta'atillah. Jawabannya apa ini ya? Ya, jawabannya apa Ilyas? Artinya apa? Ya, saya menjalankan ketaatan Allah di rumah itu. Yang keempat, ana udkhilu fi baiti, saya memasukkan ke dalam rumah saya al-asya allati fiha suwaru dawatil arwah, ataukah al-kutubal ilmiyah, ataukah at-tasawirul mujassamah. Tasawir, gambar-gambar, mujassamah yaitu yang ada fisikalnya, dikatakan apa? 3 dimension, ada bayang-bayang, ini dikatakan mujassamah. Mana yang jawabannya apa? Jawabannya apa? Al-kutub al-ilmiyah. Perlu nggak berarti kita letak di dalam rumah apa itu patung Atromen gitu, perlu tak ya? Tak perlu, untuk apa juga? Oh iya. Atau patung apa ya yang kadang orang-orang barat suka, patung Superman. Pakai seluar aja tak paham dia tuh. Gimana seluar diletak di luar? Seluar kah apa? Sepeda. Gimana? Pakai sepeda di luar. Oh iya. Kemudian yang kelima, baiti yusma'u fihi, rumah saya didengar di dalamnya qiraatul Quran, ataukah al-aghani wal ma'azif, ataukah asyahu wal la'ib. Siapa berarti? Najm aja, Najm. Ayo, qiraatul Quran, didengar di dalamnya bacaan Al-Quran. Ya. Asya, benda-benda. Baik. Kemudian yang keenam, ana atabawwalu, saya kencing. Yang pertama fi makanin shalab, di tempat yang keras. Yang kedua fil hammam, yaitu di bilik tandas. Ini sekarang dipanggil hammam. Hammam sih sebenarnya pemandian air panas. Au fil hufari wasyukuk, di lubang-lubang dan di celah-celah. Coba amat. Ayo fil hammam. Baik. Kemudian yang kedua, sanian akmilil faragh, lengkapilah tempat kosong ini. La tastaqbil nuqat wala tastadbirha indal ghaid. Jawabannya apa ini? Ya. Al-qiblah, jangan engkau menghadap ke kiblat dan jangan membelakanginya. Indal ghaid, masih ada titik-titik, kira-kira siapa yang jawab nih? Titik-titik kedua diisi apa ya? Wal baul. Wala tastanji bi aqalla. Waduh, ini kali ini ada ya, berarti sejak tadi dia mudhari kah ya? Apa namanya? Marfu kah? Berarti la tastaqbilu wala tastadbiru, berarti wala tastanji bi aqalla, jangan beristinja dengan kurang dari titik-titik ahjar ya. Iya, salah satu ahjar, 3 batu. Wala tastanji nuqat, jangan beristinja memakai. Iya, jangan memakai. Tapi ini ada tulang di sini. Au azam. Gigi.
Ya, kata Nabi, gigi itu bagian dari tulang. Selain itu, yang jenis lain apa? Iya, kotoran hewan. Thayyib. Ya rahmatullah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam indama ghassala farjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mencuci kemaluan beliau, daraba biyadaihi, beliau memukulkan kedua tangan kemana? Kemana? Ya al-ard, ke tanah. Wa masahaha, mengusapnya, summa ghassalaha, kemudian mencucinya lagi. Iya, mencucinya. Baik. Kita habiskan sekalian ini. Yang ketiga, ana nuqat. Titiknya dibagi dua kah ini ya? Fil hufar wasyuquk. Saya titik-titik di lubang dan celah-celah. Li'annaha masakinul hawami wasiba, karena dia adalah tempat tinggal bagi hewan berbisa dan hewan buas. Jawabannya apa? Nah, coba jawabannya apa? Iya, tidak kencing dan tidak berak di. Si biasanya kencing ya, bukan sampai berak. Biasanya. Loh. Ewa. Yang keempat, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nabula fil miyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita kencing di air apa? Ewa, ar-raqid. Cuma ini miyah dia jamak, jadi ar-raqidah. Iya, air yang tenang, perairan yang diam. Kenapa? Hawam, hewan yang berbisa. Hewan yang memiliki sengat barangkali atau semacam itu, punya asid yang kuat. Yang ketiga, silkhaton minal amudil alif ila ma yunasibu minal amudil ba. Disuruh menghubungkan. Kita lihat di sini, ar-raji'u huwa, mana yang sesuai? Ar-raji' huwa apa? Ar-raji' huwa apa? Raji' artinya kotoran, ya. Iya, rausud dawab. Iya, ini yang sesuai, kotoran hewan. Yang kedua, al-hujr. Hujr kah hijr di sini ya? Soalnya dia anak salah baca apaan? Al-juhar. Al-juhar, liang atau lubang. Berarti apa? Siapa yang menghubungkan ya? Berupa al-hufar, lubang-lubang, wasyukuk, celah-celah fil ard, di tanah. Kemudian yang ketiga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza ghassala farjahu daraba biyadaihi. Ini terulang ya. Kira-kira apa? Iya, al-ard. Baik. Kemudian yang berikutnya, tahiyatul masjid tusolliha. Tahiyat masjid, Anda mengerjakan sholatnya bagaimana? Tak ada yang lain, ya? Qabla an tajlis, sebelum Anda duduk. Ya? Tayyib. Kemudian lahwul hadis, apa lahwul hadis? Al-ghina, huwal ghina, ya, nyanyian, kata Ibnu Mas'ud. Tayyib, lahuna wallahu a'lam.